Nah, kemudian berikutnya begini Pak Doni, apakah Kristen itu dalam ini ya, dalam konteks akidah gitu ya, dalam konteks teologis mereka, dalam konteks dogma mereka gitu ya, dalam konteks ajaran-ajaran mereka, ini membahayakan buat kita umat Islam itu, buat kehidupan akidah kita lah ya? Kalau membahayakan itu sebenarnya kalau yang di lapangan, Tat. Oh gitu malah. Yang di lapangan itu yang berbahaya. Berbahayanya di mana? Karena kalau di kristenisasi, di kekristenan, mereka kan punya misi ya. Iya. Ya, makanya ada yang sebut banyak misionaris kan. Iya. Yang berbahaya itu di lapangan ini bahayanya gimana, Tat? Karena mereka langsung berhubungan langsung dengan orang yang menjadi target untuk dikristenkan, ya. gitu kan. Nah, sayangnya mereka menggunakan cara-cara yang memang kelihatannya bagus, kelihatannya baik, tetapi di belakangnya mereka ada misi untuk mengkristenkan orang tersebut. Benar. Contoh misalnya kalau ada bencana alam, Ya. mereka cepat memang bantu, Turun ya. dananya besar memang. Tetapi setelah itu dibuatkan gereja, mereka suruh masuk gereja, itu yang bahaya. Betul. Tetapi kalau secara akidah, maksudnya kalau umat muslim yang mohon maaf, yang istilahnya berpendidikan, apalagi yang tahu ilmiah, akademis gitu ya, harusnya tidak membahayakan sebenarnya. Iya. Yang berbahaya itu kalau untuk umat muslim yang pendidikannya kurang, ekonominya lemah, daerahnya terpencil, dan mereka memang butuh bantuan. Nah, itu yang bahaya. Mereka masuk ke gap-gap yang seperti itu gitu kan. Betul. Nah, ini menarik ya sebenarnya. Kalau kita kuat akidahnya, kemudian kita kemudian tidak tergoda dengan iming-iming, aman-aman saja. Karena begitu juga dengan beberapa komunitas muslim yang dakwah di pedalaman, kan begitu. Betul. Kan ada juga komunitas muslim yang berdakwah di pedalaman, kemudian ketemu dengan orang-orang yang bukan Islam. Ada juga yang misalnya contoh di pedalaman Papua Nugini, di Papua misalnya, ketemu dengan orang-orang yang Kristen ya, orang-orang Kristen yang lebih dulu dia jadi Kristen karena misionaris banyak masuk ke sana. Nah, kemudian dengan dakwah seperti Ustadz Fadlan Garamatan misalnya ya, dengan dakwah lewat pembagian sabun ya kan, akhirnya kemudian mereka bisa masuk Islam ya. Nah, ini kan sebetulnya mirip dengan cara-cara yang dilakukan misionaris. Tapi itu tadi, andai kata misionaris Kristen masuk ke komunitas muslim ya, ke orang-orang Islam yang miskin, yang susah, yang butuh bantuan, kalau akidahnya kuat ya kan, sebetulnya aman-aman saja, nggak masalah. Cuma yang itu tadi yang bahaya adalah manakala imannya sudah lemah, kemudian akidahnya juga lemah, ekonominya juga lemah, kepepet lagi butuh sesuatu. Nah, ini itu yang berbahaya. Ya, tapi boleh saya tekankan sekali lagi Tat ya. Setiap warga negara Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Betul. Setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak pernah ada yang melarang orang mau murtad atau mau mualaf, betul kan? Betul. Tetapi caranya, ada juga peraturan di mana agama tertentu tidak boleh mendakwai orang yang sudah beragama. Itu ada aturannya gitu kan, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79 ya, SKB 2 Menteri kalau nggak salah ya. Agama, undang-undang. Ya. Nah, jadi karena sanksinya tidak begitu tegas ya kan, makanya kita juga tidak bisa memberikan sanksi apa-apa kan kalau ada kejadian seperti itu kan. Paling-paling diusir atau paling-paling ya gimana lah, nggak sampai masuk penjara lah istilahnya gitu kan. Jadi tidak ada efek jera dengan aturan itu.
Ya, karena begitu juga dengan beberapa komunitas muslim yang dakwah di pedalaman kan begitu. Tuh. Kan ada juga komunitas muslim yang berdakwah di pedalaman, kemudian ketemu dengan orang-orang yang bukan Islam. Ada juga yang misalnya contoh di pedalaman Papua Nugini, di Papua misalnya, ketemu dengan orang-orang yang Kristen, ya, orang-orang Kristen yang lebih dulu dia jadi Kristen karena misionaris banyak masuk ke sana. Nah, kemudian dengan dakwah seperti Ustadz Fadlan Garamatan misalnya ya, dengan dakwah lewat pembagian sabun, ya kan, akhirnya kemudian mereka bisa masuk Islam, ya. Nah, ini kan sebetulnya mirip dengan cara-cara yang dilakukan misionaris.